Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita teruskan untuk pembahasan Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fi haji safihi dalam nyekah tasrufe wong kang mendo al muflisi lan wong kang bangkrut. Ini fasal menerangkan tentang tidak bolehnya melakukan transaksi dari orang yang safi. Safi itu bahasanya idiot. Muflis ini orang yang bangkrut. Artinya orang ini antara harta dengan hutang banyak hutangnya. Wal hajru kalimat hajru lughatan dalam lughate. Kal man'u makna nyegah. Hajru secara lughat itu artinya mencegah. Wa syar'an utawi hajru dalam syariat iku man'u tasarrufi nyegah tasarruf, mencegah transaksi fil mali dalam bondo. Mencegah transaksi yang berupa transaksi harta. Bi khilafit tasarrufi berbeda kelawan tasarruf fi ghairihi dalam liyane mal. Kalau tasarruf yang selain harta boleh. At-tolaki kaya tolak. Fain fatu mongko nerus apa tolak fisat minas safi sing wong safi. Atau mau nerus apa tasarruf fi ghairil mal minas safi sing safi. Kalau selain harta itu orang safi pun ketika melakukan transaksi atau melakukan tasarruf tapi yang selain harta itu tetap berjalan. Contohnya melakukan tolak dan sebagainya itu jadi. Wa ja'alan dadekake sapa al-musannif ugi musannif al-hajra ing al-hajra ing mencegah atau ing ngeker ala sittatin ing atase 6 minal ashkhasi saking pira-pira wakawakan. Ada 6 orang yang dilarang melaksanakan transaksi dalam transaksi yang bersifat harta. As-sabiyyi nyatane siji bocah cilik, anak kecil. Ini tidak boleh melakukan transaksi yang hubungannya dengan harta. Wal majnuni lan wong edan, orang gila. Wasafihi lan wong kang mendo, orang idiot. Fafasaruhu lan nafsiri ing safi sapal musannif ki musannif bikaulihi kelawan da musannif al mubadaru kang al mubadari kang mubadirake sapa safi lima lihimane bandane safi. Jadi di sini dalam kitab Fathul Qarib disampaikan bahwa orang yang tercegah melaksanakan transaksi harta itu ada 6 jenis orang, 6 macam lah ya, 6 bentuk. Yang pertama anak kecil. Selagi anak ini masih kecil tidak boleh melaksanakan transaksi. Yang kedua adalah orang gila. Ketika benar-benar dalam kondisi gila maka dia tidak boleh melaksanakan transaksi. Begitu juga kemudian yang ketiga adalah safi, orang idiot. Di sini ditafsir oleh musannif yang dimaksud yaitu orang yang suka memubadirkan hartanya sendiri karena dari lemahnya pikiran sehingga dia tidak bisa menggunakan harta secara sesuai dengan kebutuhan. Yusarrifuhu kang nasrufake sapa safi mal fi ghairi masarifihi ing dalam liyane pira-pira nggon tasarruf mal. Jadi safi itu ditafsiri yang memubadirkan harta itu melakukan transaksi itu menggunakan hartanya tidak pada tempatnya gitu. Artinya harta yang harusnya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan dan sebagainya digunakan untuk yang lain. Wal muflisi lan wong kang bangkrut. Wa huwa ta muflis, siapa itu muflis? Lughatan iku man wong. Yang dimaksud muflis adalah orang soro kang dadi apa malu bandane urusan receh. Yang dimaksud muflis ini adalah orang yang secara lughat ini, orang yang hartanya itu hanya kemudian recehan. Sumakunia mengkonali dan gawe kinayah apa bihi muflis an qillatil mali saking wong kang kitik bandane. Kemudian
Muflis ini digunakan untuk orang-orang yang hartanya sangat sedikit. Adamihi atau ada yang orang nanane bondo atau memang nggak punya harta sama sekali, itu disebut muflis. Kalau dalam bahasa kitabnya disebut bangkrut. Orang yang sekeng bahasanya. Sekeng itu tidak punya harta. Wasyar'an utawi muflis ini dalam syariat iku asyakhsu awaan. Yang dimaksud muflis secara syar'i ini adalah pribadi seseorang alladzi irtakabathu kang alladzi iku wong irtakabathu kang ngrungkepi ing alladzi apa adyunu pira utang, yaitu orang yang terbelenggu hutang yang sangat banyak. Wala yafi ulan ora nohone apa maluhu bandane muflis bidaini hiklan utang muflis auduyuni atau utang muflis, di mana hartanya itu tidak mencukupi untuk menutup hutangnya. Jadi ketika harta yang ada yang tersisa termasuk rumah dan sebagainya itu kemudian dilepas dijual, maka hutangnya belum lunas. Ini disebut dengan muflis. Ini orang tersebut juga tidak boleh melakukan transaksi mal karena dia punya kewajiban untuk membayar hutang. Wal maridi lan wong kang loro. Ini berarti keberapa ini? 1 2 3 4 kelima ini. Wal maridi lan wong kang loro. Orang yang sakit. Al makhfufi kang den budeni apa alaihi marid. Min maradihi saking larane marid. Orang yang sakit di mana sakitnya itu sudah sangat mengkhawatirkan. Pokoknya sudah sakit yang mana untuk harapan sembuhnya itu tipis. Justru harapan terbesarnya adalah memang menunggu ajal kematian. Ini juga tidak boleh melakukan transaksi harta. Wal hajru tawi ngeker alaihi ngatasi marid iku fi main dalam barang zada kang luwihi apa ma'ala sulusi ngatasi pertelon. Orang yang sakit itu dicegah dari melakukan transaksi di dalam nilai harta yang lebih dari sepertiga peninggalan hartanya. Jadi melebihi sepertiga, melakukan transaksi melebihi sepertiga itu tidak boleh. Bahwa tawi zadana tulus ikut tulus satir kati rong pertelone tinggalan. Dia jeli hakil warasati karena arai haknya ahli waris. Orang yang sudah sangat sakit parah, yang sudah sangat parah sakitnya itu, kemudian mengatakan ini harta saya berupa sawah atau kebun atau apa terserah, itu saya jual, saya wakafkan, itu saya berikan, saya sedekahkan untuk masjid semuanya. Kemudian dihitung harta tinggalannya itu ternyata aset sekitar 500 juta atau 300 juta katakan. Maka yang boleh untuk sesuai dengan apa yang tadi diwasiatkan, yang ditransaksikan dari bentuk untuk diberikan ke permohonan masjid katakan, itu hanya sepertiga, tidak boleh lebih. 2/3 itu haknya ahli waris, maka nggak boleh. Hadza utawi iki hadza utawi iki hajru iku ilam yakun, dilarang seperti itu iku lam yakun lamun ta ora ono iku alal maridi ngase wong kang loro apa danun utang. Seperti itu hukum yang berjalan, tidak boleh melebihi sepertiga itu jika orang yang sakit itu dia memiliki hutang. Aing kana mongko lamun ta ono iku alih ngatasi marid apa danun utang yastaghriku kang entekake apa dain tirkatahu ing banda tinggalane mayit atau marid hujira mongko den cegah sapa alaihi marid fi thuluthi dalam sepertelon. Pamalan barang zada kang luwih apa malih ngatasi sulus. Jika kemudian dia itu memiliki hutang, di mana hutang itu bisa menghabiskan seluruh harta tinggalannya orang yang sakit itu, ketika mau untuk melunasi hutang-hutang itu akan menghabiskan seluruh harta tinggalannya itu, maka dia tidak boleh untuk melakukan transaksi dari sepertiga harta dan sisanya. Pokoknya sepertiga harta lebih itu nggak boleh untuk ditransaksikan. Karena ada kewajiban yang lebih urgent yaitu membayar hutang. Dia ngomong, ini harta saya kayaknya sudah nggak akan lama. Merasa orang yang sudah merasa tidak akan lama lagi ke hidup dunia, merasa belum bawa bekal yang banyak, kemudian dia berinisiatif, saya harus sedekah ini. Tolong anak jual itu sawah yang di sana. Semuanya sedekahkan.
hartanya itu ke pembangunan masjid itu semuanya. Itu udah nggak bisa seperti itu kalau sudah sakit. Kalau orang itu tidak punya hutang, boleh, tapi hanya sepertiga. Tapi kalau lihat, dan terus hutangnya, nah hutangnya saya nggak tahu lah, nanti kemudian aja nggak bisa. Maka dilihat dulu hutangnya berapa, 300 juta. Itu aset nilainya berapa, sekitar 300. Ya udah, itu berarti harus untuk membayar hutang, bukan untuk sedekah dan sebagainya. Karena bayar hutang itu hukumnya wajib. Wal abdu, ya yang keenam ini, wal abdulan hamba alladzi lam yu'dzan kang ora den izini sapa lahu abad fitijarati dalam dagang. Orang yang tercegah yang keenam yaitu hamba yang tidak diberi izin oleh tuannya untuk melakukan transaksi dagang. Fala yasyikhu menguasai tasarrufuhu tasarrufi abad. Maka tidak sah transaksinya seorang hamba bi ghairi idni sayyidihi kelawan tanpa izin sayyideh abad, dengan tanpa izin tuannya, enggak boleh. Wasakatalan meneng sawal musannif ugi musannif an asya saking berbeda suci minal hajri saking penyegah madhkuratin kang den tutur fil mutawwalatin dalam kitab kang den dawake keterangane. Musannif di sini tidak menerangkan beberapa keterangan dari pencegahan transaksi yang mana ini diterangkan dalam kitab-kitab yang panjang keterangannya. Minha itu saking asya al-hajru utawi nyegah alal murtad yang murtad hakil muslimin karena hakih kaum muslim, mencegah transaksinya orang murtad. Wa min hal saking asya al-hajru mencegah alal rohini ala rohini ngat wong gadeake li hakil marhuni murtahini karena hakil wong terima gaden. Tidak diterangkan ini yang kemarin sudah saya terangkan bahwa orang yang sudah menjadikan hartanya sebagai jaminan dalam hutang piutang, maka dia tidak berhak untuk melakukan transaksi-transaksi menjualnya nggak boleh, menyewakannya nggak boleh, karena barang ini sedang dalam kondisi untuk jaminan adanya hutang piutang, ada hak murtahin di dalamnya. Wa tasarrufu sabiyyi utawi tasarrufe bocah cilik wal majnuni lan wong kang edan wasafihi lan wong kang mendo, orang yang idiot iku ghairu sahihin ora sah. Tasarrufnya anak kecil, orang gila ataupun orang yang safi itu tidak sah. Tidak sah. Fala yasihu mengorasah fala yasihu mengorasah minhum saking salah tiga orang itu tadi apa bay'un adol wala syira'un lan ora tuku. Tidak sah transaksi jual beli dari keduanya. Wala hibatun lan ora hibah, wala ghairu halan ora liyane hibah. Minat tasurufati saking bira-bira bentuk tasarruf. Jadi tidak boleh melakukan transaksi-transaksi maliyah bagi tiga orang ini tadi. Jual beli tidak boleh, jual ya nggak boleh, beli nggak boleh, hibah nggak boleh, dan lain-lain. Pokoknya bentuk tasarruf. Wa amma safihu anapun ta'i wong kang safi, wong kang mendo, orang yang idiot, iku fayasihu mengosah apa nikahuhu nikahe safi. Adapun orang idiot itu nikahnya sah. Bi'idni waliyihi kelan idine waline safi, tapi dengan catatan izin dari wali. Bisa sah dengan catatan izin dari wali. Wa tasarruful muflisi utawi tasarrufe wong kang bangkrut. Tasarrufnya orang yang bangkrut ini, orang yang hartanya habis. Iku yasihu sah apa tasarruf fi dimmatihi dalam tanggungannya muflis. Sah tapi ada pada tanggungannya orang yang bangkrut itu tadi. Atau kalau ba'a mengkolawan adol sapa muflis salaman kelawan akad salam. Akad pesan ta'aman ing panganan au ghairahu ta ing liyane ta'am. Au istara tawa tuku sapa muflis kulan ing saben-saben suci min huma saking karone ta'aman au ghairuhu bisa malin kelawan rego fi dimmatihi dalam tanggungane muflis sahah wasah apa be kalau jual belinya itu kemudian jual belinya tapi masih menjadi tanggung jawab orang yang muflis itu sah. Duna tasarrufihi dudu tasarrufe muflis fi ahyani malihi dalam biro-biro kahanan badannya muflis. Tapi kalau kemudian tasarrufnya adalah bentuk tasarruf di dalam hartanya, itu justru falayasihu muwarasah. Contoh transaksinya adalah menjual barang miliknya sendiri, itu tidak sah. Orang muflis menjual barang miliknya sendiri itu tidak sah karena dia barang ini mungkin
dalam rangka untuk mau disita atau apa karena adanya utang piutang, kemudian dijual, maka tidak sah transaksi jual belinya. Wa tasarrufu utawi tasarrufe muflis fi nikahin dalam nikah, matalin dalam umpamane au tolaqin atau tolak au khul'in atau khulu' iku sahihun sah. Adapun tasarrufnya orang yang muflis di dalam masalah nikah, umpamanya atau tolak atau khulu, itu sah. Wa amal mar'atun apun yang wadon al muflisatu kang bangkrut, adapun perempuan yang muflisah iku fa in ikhtala'at mongko lamun to akad khulu atau tanpa khulu sapa mar'ah ala ainin yang sebondo lam yasih kamu ngerasa khulu tidak sah. Kalau kemudian jadi yang namanya khulu itu kan dia menebus dirinya sendiri untuk membayar supaya dia terbebas dari pernikahan. Ibaratnya kayak menceraikan diri sendiri dengan membayar tebusan kepada suami. Nah, ketika kemudian pembayaran tebusannya itu berupa memberikan harta bendanya, maka tidak sah. Karena itu tidak boleh melakukan transaksi yang berupa ain. Audainin, tapi kalau bentuknya adalah utang, ya saya akan bayar engkau 10 juta. Jadi sang suami, kalau kamu bisa membayar 10 juta, kamu saya cerai. Oke, saya siap bayar 10 juta, tapi 2 bulan ya, diutang katakan. Audainin fi dimatiha dalam tanggungane mar'ah soha mengkosah apa khulu. Kalau utang yang ada pada tanggungannya maka menjadi sah. Kalau akadnya berupa utang dan utang atau salam juga sama itu karena utang juga, itu sah. Tapi kalau akadnya berupa ain, berupa menjual harta dan sebagainya tidak sah. Karena itu biasanya lagi dalam pantauan untuk melunasi hutang piutangnya. Wa tasarruful maridi utawi tasarrufe wong kang sakit. Tasarrufnya transaksinya orang sakit. Fimain dalam barang zada kang loyo koma di dalam harta yang melebihi alat tuluti atas sepertelon, melebihi sepertiga. Iku mauqufun dan kandekake ala ijazatil warasati ngatasé oleh nglulusake ahli waris. Seorang yang sedang sakit ketika melakukan transaksi, katakan transaksi wakaf atau sedekah atau yang lain di dalam jumlah harta yang melebihi sepertiga peninggalan orang yang mati itu tadi, itu mauquf, artinya berhenti atau tercegah atau pokoknya tidak bisa terlaksana kecuali atas izinnya ahli waris. Kalau ahli waris fain ajaza mengkola mutong izini sapa warasa azzaida ingkang luwih alat tuluti ing atase perkara sahah mengosah. Fa illa lamun to ora ajaza fala mengorasa. Kalau ahli waris itu mengatakan, "Iya, enggak apa-apa, saya sudah cukup harta kok. Nah, saya udah enggak butuh." Silakan untuk sedekah aja semuanya. Kalau ahli warisnya kemudian membolehkannya, sah. Tapi kalau ahli warisnya tidak, oh enggak, saya juga butuh kok saya. Karena ahli warisnya, maka tidak sah. Jadi yang melebihi sepertiga itu loh. Jadi orang yang sakit itu transaksinya mentok maksimal itu hanya sepertiga dari harta tinggalan dari warosah. Melebihi sepertiga enggak bisa. Wa ijazatul warasati utawi oleh lulusake ahli waris. Waradduhum lan nolake warasah. Hal marodin dalam nalikane tingkah loro iku layuk tabaroni ora den anggap apa ijazatul warasah waradduhum. Ketika ahli waris itu meluluskan permintaan itu tadi atau menolaknya, tapi pada saat kondisinya masih kondisi lagi sakit, itu tidak dihitung, tidak dianggap. Wa inna ma yu'ta baru ang mestine den wilang apa dalika mengkono ijazah waraddu meluluskan atau menolak itu transaksi mimba'dihi dalam sawise marid ay al maut, maksudnya ay mimba'di mautil marid itu saya saking sawise matine wong kang sakit. Jadi adanya penolakan atau meluluskan itu bukan kondisi waktu lagi sakit. Ini gimana ini bapak begini. Ternyata minta itu dijual untuk ini sudah apa.
jual aja. Dikira nanti dengan seperti itu mungkin akan ada harapan sembuh dan sebagainya, tapi kemudian mati. Itu tidak dihitung bisa melebihkan transaksi dari sepertiga harta tinggalan itu tetap pada masa setelah orang itu si yang sakit itu kemudian meninggal. Nanti ditanya lagi, ini ada yang meninggal ini kan wasiat seperti ini. Katanya harta tinggalan yang seperti ini mau diberikan untuk sedekah, untuk panti jompo, untuk pembangunan masjid dan sebagainya. Oh gitu. Berapa sih nilainya nominalnya? Lumayan itu sekitar 1 miliar. Oh, banyak ternyata. Enggak, saya juga butuh. Nah, maka sepertiga seperti itu. Ya nggak apa-apa. Silakan. Ya untuk bekal di akhirat untuk bapak saya udah cukup kok. Nah, kalau sudah ahli warisnya seperti itu sepakat, ya udah silakan diteruskan. Waida aja jalan dalam narikan yang lestari ake, artinya meluluskan. Sepol waris su ahli waris semakola mengenalin ucap sepol waris. Inna ma'ajastu ang bestine lulus ake ingsun. Didhonni krana nyana ingsun anal mala satamene bondo iku kolin sidik. Waqad bana teman-teman pertelo apa khilafuhu liyane dhon. Sudiqa mongko den benerake sapa waris bialmihi kelawan sumber waris. Ketika kemudian ada seorang ahli waris meluluskan permintaan, oh ya nggak apa-apa. Kemudian dia berkata, tak kira uangnya itu sedikit, ternyata kok banyak dong. Kalau banyak ya nantilah dipikir ulang. Sumpah demi Allah saya nggak tahu kalau sebegitu. Kalau sebegitu ya nanti dulu. Nah, apa yang dibenarkan tetap ahli waris. Tidak langsung, oh udah kamu kan udah mengizinkan, katanya udah oke, berarti kan udah nggak bisa dia cabut, nggak seperti itu. Sumpah saya tadi nggak tahu kalau seperti itu. Ternyata sampai nilai 2 miliar ya. Ya nanti dengan 2 miliar kan udah beda lagi pikirannya. Dikira uang 100-200, dikira seperti itu, nah akhirnya diloloskan saja untuk sedekah pembangunan masjid. Ternyata uang 2 miliar, jangan dulu, sudah butuh. Nah, kalau udah bilang seperti itu, maka yang dibenarkan adalah ahli waris. Atau tasarruful abdi utawi tasarrufe kawula alladzi lam yu'dzan kang ora den idini sapa lahu abd. Tasarruf transaksinya seorang hamba yang tidak diberi izin fiti jaratin dalam akad dagang iku yakunu ana apa tasarruf iku fi dhimmatin tanggungannya abd. Maka tasarruf itu menjadi tanggungannya si abd. Wa makna kaunihi utawi makna anane tasarruf iku fi dhimmatin dalam tanggungannya abad iku annahu satamna abad iku yutba'u dan tagih sapa bihi abad ba'da itkin sawise merdeka. Artinya ketika di dalam tanggungannya, ketika dia merdeka maka dia dituntut untuk mengembalikan atau memberesi transaksi yang dilakukan ketika dia masih dalam kondisi menjadi hamba. Idza tikon lekan dalam merdekakan sapa abad. Fa in adina mongko motong idini lahum maring abad sapa said fit tijarati dalam tijarah. Kemudian ketika saidnya itu mengidini hamba tersebut untuk melakukan transaksi tijarah, soha mengasam tasarrufu tasarruf abad bi hasabi dzalikal idni kelawan milang-milang mengkono idin. Sah tasarrufnya tapi melihat kondisi diberikannya izin oleh tuannya itu tadi. Faslun fi sulhi wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini ada beberapa hal tentang masalah pencegahan fikih sampai seperti itu detailnya. Sampai mencegah transaksi aja dibabkan. Yang jelas ada tadi 6 orang yang tercegah untuk melakukan transaksi mal, transaksi harta ya. Pertama anak kecil, 2 orang gila, 3 safi itu orang idiot, kemudian 4 adalah orang yang kondisinya sakit parah, yang harapan sembuhnya sudah sangat tipis. Kemudian 5 yaitu tadi siapa? Hamba nomor 6. Yang ke-5 itu tadi muflis ya, orang yang bangkrut, orang yang bangkrutnya itu sampai hartanya itu antara hutang dengan harta itu lebih banyak hutangnya. Itu semua tercegah melakukan transaksi maliyah. Tapi kalau transaksi yang selain maliyah jalan seperti talak, khulu dan sebagainya. Alhamdulillah mungkin itu untuk malam hari ini masalah tentang hajris safi, al-muflis dan sebagainya. Mudah-mudahan dari keterangan yang barokah. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.